Hai, welcome back. Jadi hari ini aku mau pergi jalan-jalan, mau pergi belanja ceritanya. Terus aku kepikiran nih buat bikin video di tempat umum karena sempat ada request dari salah satu penonton aku. Gimana cobain bikin videonya pas lagi beraktivitas gitu. Oke, aku bakalan buat. Hmm, jadi karena aku berpikir gini nih. Dulu-dulu aku ngonten sebenarnya hanya untuk membagikan apa yang aku dapat dari podcast ataupun buku dan mau merekap ulang apa yang aku tangkap terus aku bagiin tapi versi aku gitu. Makin kesini aku pikir konten itu nggak sesuai sama apa yang aku bayangin. Nah, sini aku berpikir kalau kalian ingin melakukan sesuatu, jangan langsung berpikir hal yang sulitnya dulu. Cobain aja dulu. Ibaratkan gini nih. Hal yang agak ekstrim gitu ya. Kalau kalian ingin melahap satu ekor gajah, jangan langsung memikirkan satu kali makan gitu, satu kali gigit langsung habis. Tapi kan kita harus bener-bener kayak membaginya gitu. Tapi bukan berarti aku mengajarkan untuk makan gajah ya, enggak. Aku ngambil kata-kata ini juga dari buku bahwa pada saat kalian ingin melakukan sesuatu yang besar, jangan langsung berpikir hal sulitnya dulu, hal yang gedenya dulu, tapi cobain aja dulu. Nah, di dalam proses itu banyak pelajaran yang bakalan kita dapat, mulai dari kayak, oh rupanya apa yang aku inginkan itu gak segampang membalikan telapak tangan ya. Harus kayak ada tahapnya, harus ada jatuh bangunnya. Nah, jatuh bangun itu sendiri kita jangan jadikan sebuah kayak musibah. Ubah mindset ataupun cara pandang kita menjadi segala sesuatu yang kayak jatuh bangun ini tuh bakal ngebuat aku lebih gede lagi. Nah, kalau misalkan jatuh bangun ini itu aku anggap sebagai musibah, aku bakalan stuck. Padahal kita banyak belajar dari sebuah kejadian. Pernah dengar kata-kata, kalau kamu gak bisa dibilangin, mungkin peristiwa yang bakalan mengingatkan kamu. Nah, dari situ aku belajar. Wah, bener juga ya. Sempet aku down pada saat ngebuat video itu. Ada komentar-komentar miring tentang kayak perempuan yang pekerja keras bla 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 gini lah, kodratnya kamu itu bakalan tetap ujung-ujungnya ke dapur lah dan lain-lain kayak it's okay. Tapi jangan biarkan perkataan orang itu yang tidak memberikan timbal balik positif ke diri kamu yang buat kamu menjadi down. Jadi aku belajar bahwa oh iya ya, aku harus berani mencoba segala sesuatu dan melihat dan mendengar segala sesuatu yang aku dapatkan selama ini menjadi sesuatu yang lebih positif lagi. Jadi ubah mindsetnya aja dulu. Kalau misalkan mindset kamu memandang segala sesuatu itu menjadi musibah, kesalahan, itu kayaknya yang harus diperbaikin bukan dunianya kamu, tapi kamu sendiri yang harus dibetulin dulu sebelum kamu bisa berbaur ke dunia. Karena kamu tidak bisa membuat dunia itu menjadi beradaptasi dengan kamu, tapi kamu yang harus beradaptasi dengan dunia. Nah, awal-awalnya aku konten juga aku terasa malu banget, kayak aku nggak mau ngebagiin konten aku ke teman-teman dekat karena malu gitu, nggak ada percaya diri. Padahal kalau dipikir kan, pernah denger nggak kata-kata pebisnis yang sukses tidak bakalan pernah menertawakan orang yang mulai berjualan di jalan. Sama halnya sama kayak kamu kalau udah mau mulai ngonten, udah nggak usah mikirin malunya dulu, tapi pikirin oke, ini mungkin bakalan kayak menjatuhkan harga diri sedikit, tapi ketika kamu udah terbiasa, semuanya akan kayak udah sih, kayak gini aku ngonten kayak gini dilihatin sama orang, ya udah sih, apa masalahnya? Kan kita kan sama-sama pengen upgrade diri, tapi bedanya kita sama orang lain, ada orang yang berani dan ada orang yang takut dicemooh gitu.
Kalau misalkan kita terlalu menjadi orang yang apa-apa takut, apa-apa malu, apa-apa kayak insecure, kamu nggak bakalan kemana-mana dan semua yang ada di wallpaper kamu itu hanya menjadi impian belakang. Padahal kita tahu bahwa dunia ini tuh kita memiliki limit. Ibaratkan diskon ya, itu ada expire date-nya gitu loh. Kayak ada sesuatu yang terbatas. Ya kayak waktu kamu juga dalam sehari. Pernah gak sih kamu sadar kalau misalkan sehari itu cepet banget. Kalau misalkan gak cepet ya gimana ya, agak ngos-ngosan juga ya jalan sambil ngonten gini. Tapi gak apa-apa lah, ini kayak challenge buat aku juga. Oke, kita lanjut lagi. Gimana ya, membuat diri menjadi seorang yang berani itu, seorang yang percaya diri itu, menurut aku bukan hal yang instan. Kamu mau makan mie instan aja, itu harus punya yang namanya proses kan. Buka mie-nya, seduh mie-nya, terus kayak tungguin mie-nya. Itu kan semua ada proses. Jadi kayak segala sesuatu yang instan pun ada prosesnya. Nah, kalau kamu punya suatu keinginan yang gede, terus kamu berpikir semuanya bakal berjalan lancar ya. Menurut aku pernah dengar aku ngomong kayak nyendok air laut pakai garpu yang nggak bakalan habis dan itu mustahil. Jadi kalau pengen memulai sesuatu, udah mulai aja dulu. Jangan pernah takut dicemooh. Karena semua orang itu memulainya dari nol. Seberapa kali pun kamu ditolak, dunia ini tuh siklusnya naik dan turun. Dunia ini tuh siklusnya naik dan turun. Kalau kamu lagi di atas, suatu saat kamu bakalan di bawah. Kalau kamu lagi di bawah saat ini, kalau kamu lagi down saat ini, kamu bakalan naik. Jadi jangan pernah beranggapan kalau misalkan kamu bakalan di bawah terus. Gak mungkin, semuanya bakalan berguling. Udah cukup sekian dari aku. Mungkin pembahasan kali ini agak random, tapi intinya kamu mulai aja dulu. Kalau misalkan kamu terlalu takut, kamu terlalu pemalu, coba ke hal-hal kecil aja kayak nyapa orang di sekitar kamu, jangan terlalu banyakkan main HP. Ya intinya jadi versi terbaik dari diri kamu tuh ada hal yang harus dikorbankan gitu. Jadi nggak selamanya nyaman. Kalau kamu mau keluar dari zona nyaman ya, kamu harus mengurangi segala sesuatu yang bersifat dopaminnya itu instan gitu. Kayak mungkin ngurangin HP, ngurangin sosial media, perbanyak jalan, perbanyak olahraga. Olahraga kan nggak gampang tuh. Itu kan sesuatu yang hurt menurut aku, kayak sesuatu yang sulit. Jadi keluar dari zona nyaman dan menciptakan zona nyaman yang lebih nyaman lagi, tapi dalam lingkungan yang lebih positif, why not? Kenapa tidak kita harus mengorbankan hal yang tidak nyaman itu untuk saat ini, untuk menjadi seorang yang jauh lebih baik dan lebih kedepannya tuh jauh lebih menjadi seorang yang lebih produktif dan bermanfaat ke orang lain. Hidup hanya sekali. Terlalu konyol kalau misalkan kita menggunakan hidup yang hanya sekali ini untuk hal-hal kayak mendengarkan perkataan orang, terlalu ambil hati perkataan orang. Ayolah, come on baby, jadi seorang yang lebih produktif, confidence, lebih berani. Why not? Udah cukup itu dari aku. Mungkin video kali ini agak random sedikit, tapi aku pengen kalian memulai dan pencet tombol start saat ini. Jangan pernah kayak takut gitu. Ngos-ngosan aku Ya udah, sekian dan terima kasih. Mungkin next time I will back again. Bye.